Baik, baik Ibu. Awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Oh ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan Ketua kelas. Baik, Bu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Indah Putriana, Hadir, Bu. dari Hadir. Dewi, Hadir. Refka, Hadir. Fajrin, Hadir. Novita, Hadir. Ajeng, Hadir. Naifa, Hadir, Bu. Juan Nova. Hadir. Berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada soal cerita. Kalian simak terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Soalnya itu di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada 4 teman yaitu bernama Rizky, Nina, Budi, dan Maya. Mereka berempat itu memutuskan untuk menjalani ekspedisi menelusuri keajaiban sumber daya alam di sekitar mereka. Nah, jadi pertanyaan Ibu, ketika mereka memasuki hutan, Rizky itu melihat pohon-pohon raksasa dan merasa terkesima. Apa yang membuat pohon-pohon tersebut itu menjadi potensi sumber daya alam yang berharga? Saya Bu. Ya, boleh Dewi. Jawabannya, pohon-pohon raksasa tersebut memiliki potensi sebagai sumber kayu yang berkualitas tinggi, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, Bu. Ya, benar sekali ya Dewi. Beri aplaus untuk Dewi. Di sini kita akan membahas itu mengenai potensi sumber daya alam. Dan jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik itu dapat menganalisis dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video tentang potensi sumber daya alam. Silahkan kalian menyimaknya. Bu, Novita ngobrol, Bu. Ya, tolong diperhatikan dulu ya, Nak. Potensi sumber daya alam di Indonesia terbagi. Ya, sabar ya. Yang pertama, sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Kita bahas satu persatu ya, yaitu potensi sumber daya alam udara. Apa itu udara? Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda-benda seperti pohon yang tertiup angin, air yang bergelombang. Fungsi udara. Udara berfungsi yang pertama. Nah, di sini itu ada fungsi udaranya ya. Manusia dan hewan. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan udara untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembentukan zat makanan karbohidrat oleh tumbuhan. Dan yang ketiga, zat makanan yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan binatang. Yang terakhir, melindungi kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet dan benda-benda angkasa. Potensi sumber daya yang kedua yaitu sumber daya tanah. Tanah biasanya digunakan manusia, yang pertama untuk bercocok tanam, yang kedua membangun rumah, dan yang ketiga membangun jalan atau sarana prasarana yang lainnya. Bahan induk pembentuk tanah yaitu berasal dari batuan. Batuan yang bisa membuat tanah terdiri dari batuan sedimen dan batuan beku, yang kemudian kedua batuan ini nantinya berubah
Nah, itu adalah tadi mengenai potensi beberapa materi yang mengenai potensi sumber daya alam ya. Nah, jadi Ibu ingin menanyakan kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam tersebut? Ya, boleh Fajrin. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contohnya kayak ini Bu, sumber daya hutan, lahan, terus sumber daya air dan tambang serta mineral Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Ya, beri aplaus untuk Fajrin ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan ini berdasarkan proses pembentukannya? Saya Bu. Ya, boleh dari. Jadi berdasarkan proses pembentukannya sumber daya alam yang dapat diperbarui ada dua ya. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya. Untuk pengertian sumber daya alamnya sendiri? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, benar sekali ya. Jadi sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ibu ada satu video lagi untuk kalian menjawab dari lembaga kerja peserta didik ya. Silakan kalian simak untuk menjawab LKPD-nya nanti ya. Sambil kalian menyimak, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian, ini kelompok 1 ya. Iya Ibu. Ini kelompok 2. Kalian simak dulu ya video di depan. Nanti kalian ini ada perintahnya ya. Iya, jawabannya. Satu aja dijawab. Ini salah bukan itu ya? Di 27. Bagusan di 27. 21 di 27 apa di sekampung sih yang arah sana? Oh iya. Kampung Ada rumahku ini nah ini kan betul sampai itu ada pohon pisangnya. Yang beraman ada. kemudian tempat ini. Pakai sekampung. Tidak makanya. Nah, ini sudah selesai. Nah, silahkan kalian menjawab LKPD yang Ibu bagikan ya. Ya Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu, kelompok 1. Bu. Ini jawab nomor 2. Aku jawab nomor 2. Ayo kelompok. Ya, silakan kalian ke depan. Ayo kelompok. Nomor 2 aku pinter emang nomor 2. Pres. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengapa lahan persawahan menjadi alih perumahan. Yaitu jawabannya urbanisasi, lalu peningkatan pertumbuhan populasi dan pembangunan perkotaan dapat menyebabkan konversi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan sosial dan industri. Sudah Ibu. Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok pertama? Cukup Bu. Ya, silakan duduk Fajrina. Beri aplaus untuk Fajrina ya. Silakan kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi ya Bu. Jadi Ya.
mengenai urbanisasi, yaitu peningkatan pertumbuhan populasi dan pembangunan perkotaan dapat menyebabkan konversi lahan persawahan menjadi kawasan perumahan komersial atau perindustrian, Bu. Ya, benar sekali ya. Dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ya, silakan. Sebelum menutup pelajaran, Ibu ingin menanyakan kembali tentang materi yang disampaikan tadi ya, tentang potensi sumber daya alam. Siapa yang masih ingat tadi tentang pengertian dari sumber daya alam? Ya, boleh Rafka. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia, Bu. Contohnya seperti sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral, Bu. Ya, benar sekali ya dari Rafka. Untuk dari sumber daya alam biotik itu kan ada. Nah, berdasarkan proses pembuatannya itu kan ada 2. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya. boleh Dewi. Berdasarkan proses pembentukannya itu ada 2, Bu, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Dari materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Ya, boleh dari. Tadi aja, Bu. Ya, nanti Kesimpulannya ya. mengenai potensi Dan- sumber daya alam adalah bahwa bumi kita kaya akan berbagai macam sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, hutan, dan air. Pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ini demi kesejahteraan masa depan. Nah, benar sekali ya. Jadi kesimpulannya hari ini mengenai potensi sumber daya alam itu adalah bahwa bumi kita itu kaya akan berbagai macam sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan mineral, hutan dan air. Pemanfaatan yang baik dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam demi kesejahteraan masa depan. Untuk yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, boleh maju ke depan. Tadi Dari. Ya, sabar ya. Dari boleh maju. Saya, Bu. Ya, yang Saya kan jawab, Bu. Masalah. ya, Bu. Ibu akan bagikan dopres ya. Yang sudah aktif dari awal sampai akhir. Belum dari tadi aku masuk aja Ya, ini buat Dari ya. Ya, sabar satu-satu, nanti ketemunya nggak kebagian ya. saya Bu makasih Bu. Kelompoknya yang belum kebagian siapa? Ya, sabar. Baik, itulah materi kita hari ini. Jangan lupa untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang apa ya? Tentang perubahan potensi sumber daya alam. Baik, itulah materi dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kalian jangan lupa belajar ya di rumah ya. Ya, Bu. Materi minggu depan boleh dipelajari tentang perubahannya ya. Ya, Bu. Untuk ketua kelasnya boleh ditutup dulu ya. Doa. Ya, doa. Baik. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca.